Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Friend TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta, yang mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan kita inspirasi, motivasi, dan edukasi buat kita semua. Sobat pemirsa, tahu nggak nih, saya sekarang lagi berada di warung mie ayam, tapi mie ayamnya unik loh. Itu dengan branding mie level. Nah, apa itu mie ayam level atau mie level? Di sebelah saya sudah ada ownernya nih. Kita sapa beliau ya pemirsa. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Nih sobat pemirsa, Mas Andi ini ceria banget nih hari ini ya. Alhamdulillah. Habis makan mie kali ya. Soalnya mie-nya hot ya, Mas. Level itu hot gitu ya. Menginspirasikan, atau kalau kita makan tuh bisa milih-milih loh pemirsa. Level pedasnya. Level pedasnya. Oke, sebelum sampai situ pemirsa, kita tanya-tanya yang lain dulu nih. Mas Andi. Siap. Sebelum bikin usaha mie level ini, sebelumnya itu pernah punya usaha lain apa enggak sih? Kalau punya usaha lain belum pernah. Berarti ini usaha perdana ya? Pertama ya, Masya Allah. Sejak kapan Mas? Sejak bulan Maret tahun 2017. Wah berarti ya lumayan ya. Kalau dibilang lama ya belum, dibilang baru ya juga sudah lama. Ya masih merangkak. Masya Allah. Kalau sekarang sendiri sudah punya cabang mungkin? Kalau cabang sih, kalau yang pertama kan di Puspo Giwang itu, Jalan Puspo Giwang Timur. Jadi yang pertama perdana itu ada di daerah Semarang, Puspo Giwang ya, Semarang Barat. Dan kalau yang di sini kan yang di Semarang Timur ya? Ya, sini yang ini apa ya namanya? Memanfaatkan biar ndak itu mubazir aja. Jadi karena kan sebenarnya sih ini rumah buat dapur untuk produksi. Oh awalnya gitu? Ya, tapi karena melihat kok teras rumahnya kok bisa untuk jualan, kenapa enggak sekalian saya buka. Gitu. Ini salah satu pengusaha yang cerdas itu adalah bisa menangkap peluang-peluang ya yang dirasa mungkin kalau orang biasa nggak ngerti ya Mas ya. Tapi bagi pengusaha tuh peluang sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan gitu ya. Masya Allah nih Mas Andi. Nah balik lagi ke awal nih Mas Andi. Mas Andi, mie level ini itu konsepnya seperti apa sih? Dan idenya itu berawal dari apa? Kan aneh nih, ada mie iga sapi, ada mungkin miago tadi ya, ada juga mie so sweet. Iya. Jadi kalau mie ayam level Sanum itu sebenarnya juga terinspirasi dari usaha sejenis ya. Kan sebelumnya juga sudah ada mungkin mie ayam level yang lain ya kan. Cuman saya ingin memberikan sesuatu yang beda, yang ingin saya sajikan gitu untuk terutama pecinta kuliner di Semarang ya. Jadi mungkin yang tadinya mie ayam level ya, mie ayam goreng, mie ayam yang digoreng nantinya dikasih pedas sesuai level, sesuai selera permintaan gitu kan. Cuman yang pasti dari segi rasa sih pasti kita berbeda dengan yang lain ya. Kemudian dari variasi menu juga insya Allah banyak pilihan. Nanti juga ada tambahan-tambahan topping seperti pangsit yang berbentuk seperti piring atau mangkok itu. Mudah-mudahan juga sudah bisa jadi pembeda untuk mie level yang lain. Jadi nilai value-nya di situ ya Mas? Iya, harus punya pembeda. Kalau kita sudah ada usaha sejenis, namun kita ibaratnya copy paste plug itu ya mungkin kurang bisa kreatif ya. Jadi kurang kreatif ya Mas Andi. Harus ada inovasi itu, termasuk variasi menu, ada jamur, terus yang lagi jadi favorit itu mie iga sapi ya. Wah itu enak banget loh pemirsa, tadi saya nyobain juga tuh mie iga, miago iga ya, mie gago. Oh mie gago, salah nyebut nih goreng. Saking enaknya salah nyebut. Lanjut nih Mas Andi. Tadi kan berawal dari usaha sejenis berarti ya. Maksudnya usaha sejenis itu berangkat idenya dari situ. Terus dikembangkan atau dikreasikan menjadi berlevel-level pedas. Nah,
kok milih pedasnya ini dilevelkan itu memang ada market pasar sendiri atau pernah riset kalau di Indonesia atau khususnya wilayah Semarang suka dengan cita rasa pedas, Mas Andi? Ya, kalau riset secara khusus sih enggak, cuman kalau saya melihat dari sekitar saja gitu, di rumah misal itu ibu ya suka pedas, istri suka pedas, ya kan, teman-teman yang lain juga kebetulan juga pada suka pedas gitu. Iya. Nah, sedangkan saya sendiri malah nggak suka pedas sebenarnya. Waduh. Malah ownernya nggak suka pedas nih, ya, jadi memang konon katanya sih karakter dari masyarakat khususnya Semarang, Pantura lah itu memang suka yang pedas-pedas gitu, pedas-pedas manis katanya seperti itu ya. Jadi memang kalau sudah merasakan menu-menu kami kan memang terkenalnya manis itu, ada manisnya ya. Ada manisnya. Nah, ketika Mas Andi memutuskan berkonsep level nih, ya, terus pertama kali buka itu responnya konsumen gimana, Mas? Pertama kali buka, aduh sabarnya harus tingkat dewa katanya. Ya, ini harus dilalui seluruh pengusaha ya, Mas Andi ya. Tapi boleh nggak diceritain? Jadi mungkin ada kritik atau saran dari konsumen-konsumen ketika awal buka itu, apa terlalu pedas atau pedasnya nggak nyambung, kan ada ya. Mie ayam itu sausnya nggak cocok atau sambelnya nggak cocok dengan cita rasa yang disajikan gitu, Mas Andi. Pasti ada banyak masukan, saran, kritikan. Waktu pertama kali memulai di terutama yang di Puspa Biwang itu. Ya mungkin kalau awal-awal sih belum begitu pada tahu kalau di situ ada mie ayam level. Mungkin setelah beberapa hari, beberapa minggu baru ada yang lewat nyoba, mungkin tertarik. Ya, dari situ mereka ngasih masukan, saran. Saya juga coba tanya kan gimana. Soalnya kan itu juga perlu buat saya untuk evaluasi. Iya, ya, evaluasi produk, pelayanan dan sebagainya, Mas ya. Iya. Rata-rata sih awal-awal itu menyampaikan kalau terlalu manis. Gitu. Iya, terlalu manis itu dari situ. Kalau masalah pedas kan level itu kan selera. Iya, bisa ya. Bisa kita maksudnya memesan dengan selera yang yang dibutuhin lah. Dari situ kan saya coba evaluasi. Saya coba terlalu manisnya itu di mana? Apa di bumbunya atau di kecapnya? Atau terlalu banyak kecap itu kan? Masya Allah. Tapi kalau sekarang sudah pas ya? Insya Allah mudah-mudahan sudah tesnya pas. Ya? Sudah, maksudnya konsumen sudah bisa menerima ya, Mas? Betul. Karena kan gini, kalau kuliner itu kan kalau kita harus menuruti selera semua orang susah. Oh, nggak bisa. Ya. Jadi yang mayoritas mungkin ya, betul, kebanyakan aja pada umumnya pada gitu. umumnya. Mungkin kalau dari 10 orang 7-8 orang sudah merasa oke, ya sudah bisa ya, itu yang diambil sebagai rata-rata. Mas Andi tadi kan bicara kecap, bicara dari bumbu-bumbu yang ada di dalamnya. Nah, ini resep nih dari mana nih asalnya? Apakah maklun atau resep mertua mungkin? itu gimana Mas awalnya itu resepnya tuh? Itu saya belajar dari mertua. Wah, Masya Allah, betul kan saya. Kalau mungkin dulu era tahun 90-an, 80-90, yang area di Banyumanik khususnya, itu ada mie ayam Bu Basuki namanya. Nah, itu kan kebetulan qadarullah itu mertua saya. Masya Allah, jadi juga legend ya. Iya, makanya saya belajar dari beliau resepnya. Terus diinovasi, modifikasi. Betul ya. Kebetulan kan waktu itu juga beliau juga lagi vakum. Kan sudah maksudnya jualannya sudah istirahat dulu. Meskipun sekarang udah mulai jualan lagi. Jualan lagi? Ya. Wah, luar biasa. Ini termasuk mie legend kalau di Semarang itu karena dari tahun 80-90 sudah ada mie itu ya. Mas Andi, berarti resepnya bisa dikatakan racikan sendiri ya? Basicnya mungkin dari mertua ya, misalkan kayak rumus gitu ya, rumusnya ya. Cuman kan untuk mendapatkan taste yang, karena kan saya juga berpikirnya saya harus beda gitu. Harus ada nilai value-nya tadi ya.
Saya harus beda, jangan bukan berarti kalau resep dari mertua itu apa namanya kurang enggak gitu. Cuman gimana caranya biar ketika pelanggan itu makan mencicipi produk saya itu beda memang. Iya, yang diingat bukan Iya. bukan ngeklik langsung ke sana ke ini rasanya seperti mie ayam yang di sana gitu. Masya Allah. Harus punya itu identitas lah ya. Identitas. Harus punya karakter sendiri itu resepnya. Makanya sebelum buka memang ada proses ke situ. Jadi try and error, coba-coba resep itu. Meskipun basicnya resepnya seperti itu, tapi mana yang kurang, mana yang harus ditambahi, mana yang harus dikurangi, itu yang bisa apa namanya paling enggak masuk ke itu, ke selera pasar pada umumnya. Ya. Nah sekarang omsetnya Mas, berapa nih sekarang konsepnya nih? Sudah nih? Kalau sekarang ya musim pandemi ini yang katanya sudah back to normal ya. Bismillah mudah-mudahan sih ya. Ini kebetulan alhamdulillah kalau ini yang outlet sana apa yang di sini? Apa global lah. Global. Oh, global ya bisa rata-rata 3.200.000 per hari. Oh, Masya Allah. Ya, luar biasa itu Mas. Udah tingkatan capaian yang bagus lah. Karena di masa-masa pandemi dan sekarang ini mungkin katanya new normal gitu. Tapi ya itulah bagian dari takdir Allah ya. Kita harus merasakan dan melewati bagaimana pandemi itu hadir di dalam kehidupan kita. Tetap berjuang terus Mas ya, tetap semangat. Pastinya, ya. Jangan menyerah sama keadaan. Ya betul. Terus untuk awal-awal Mas buka itu masih inget nggak omsetnya berapa? Terus trial errornya tuh bagaimana? Ini pemirsa pengen tahu di prosesnya itu. Iya, pertama buka itu yang paling berdarah-darah menurut saya. Jadi pertama kali buka, hari pertama kalau nggak salah itu saya buka, niatnya pengennya bukanya jam 11 itu. Tapi ternyata masih belum bisa, jadi buka mesti di atas jam 3, setengah 4 baru buka. Gitu. Ya karena masih semuanya sendiri. Ya kan. Nah, bawa apa itu namanya masakan matengan itu dari rumah dibawa ke sana naik motor sendiri gitu kan. Yang saya ingat memang hari pertama, begitu hari pertama buka itu yang beli baru 3 orang. Oh, berapa itu nilainya Mas omsetnya? Mungkin sekitar 30-40 ribu ya. Masya Allah. Berarti sekarang sudah 3 jutaan. Berapa kali lipat tuh bisa dikalikan pemirsa. Nah, ini bagian dari perjuangan ya Mas Andi ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau kita sabar ya dan kita istiqomah, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Betul itu. Nah, untuk trial errornya tuh gimana Mas prosesnya? Kan otomatis ini ya ada kendala-kendalanya gitu ya. Nah, itu apa aja sih kendalanya? Ya, kendala yang pertama kan karena masih taraf belajar ya. Jadi waktu try and error untuk itu ya, untuk proses resep yang pas gimana gitu ya. Lebih ke itu sih, apa namanya, mencari komposisi yang pas itu. Karena kan gini, waktu saya coba itu saya harus punya kayak semacam responden gitu, maksudnya untuk ya kan sampel gitu untuk diberikan kepada untuk dicicipi ya kan. Dan berbagai itu, karakter orang ya, betul, usia juga ya. Dan itu harus itu, tapi tidak boleh berubah, maksudnya tidak boleh berubah. Kalau 10 orang yang dipilih itu ya itu terus gitu, tidak boleh gonta-ganti. Jadi begitu kita tahu letak kurangnya di mana, nanti setelah kita perbaiki ya kita cek lagi, dicicipi lagi dengan orang yang sama. Masya Allah. Jadi gitu pemirsa, caranya untuk kita mencoba trial dan error itu kita memilih beberapa orang dengan berbagai usia dan karakter. Ya, betul. Juga keminatan ya. Contoh kan ada orang yang nggak suka mie, ya kita persilakan untuk makan karena memang pendapatnya seperti apa. Sampai yang pecinta mie sekalipun gitu ya Mas ya. Sampai yang nggak suka mie itu malah pendapatnya mungkin paling objektif ya. Paling objektif ya. Karena netral sifatnya. Iya. Mungkin kalau memang nggak enak ya pasti dia bilang nggak enak. Iya, gitu, benar-benar. Kan? Masya Allah, luar biasa nih Mas. Ini ada yang kelupaan nih Mas Andi. Tadi belum bicara brandingnya.